Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus VivoBook A420. Harganya 5 juta. Tumben, selama ini kita memang seringnya bahas laptop yang harganya lumayan tinggi ya. Ada yang 20 jutaan, 40 jutaan, sampai 130 jutaan juga ada. Soalnya seru kan laptop di range gitu biasanya nawarin teknologi baru. Sementara laptopnya dia tipis aja kayak gini dan dia bisa dibuka. Oke, jadi ini kita bisa pakai secara wireless atau kita gabung juga bisa kalau wireless. Tapi tentu aja kalau urusannya udah dompet sendiri, seru itu faktor kesekian doang. Tetap harus realistis sesuai kebutuhan. Sama kayak urusan kesehatan lah, akhir-akhir ini banyak kegiatan seru-seruan yang ditunda dengan alasan kesehatan. Nggak ada kebutuhan yang lebih penting dari sehat memang. Dan untuk kebutuhan buat ngedukung kesehatan, saya saranin cari di Tokopedia. Tinggal search aja keywordnya hand sanitizer ada, masker ada buat yang nggak enak badan, vitamin ada, alat olahraga juga ada, apapun dah. Kalau ragu sama kualitasnya bisa pakai filter official store aja. Di Tokopedia udah banyak brand kesehatan yang punya official store. Buat detailnya bisa cek link di deskripsi. Pas sudah sehat baru kita ngomongin laptop. Laptop yang di komen banyak di request buat dibahas. Laptop buat mahasiswa bang, laptop kantoran bang, atau apalah sebutannya. Intinya pengen tahu laptop yang harganya lebih masuk akal buat dibeli, kayak VivoBook A420 ini. Jadi VivoBook A420 itu dapat apaan sih 5 juta? Ada dua hal yang saya dapetin kesan yang kuat banget. Desain yang menang banyak sama performa yang biasa banget sih. Dari tempelan di laptopnya aja udah ketahuan kalau Asus pengen nonjolin desain dari A420 ini. Thin and light, ringan dan tipis, ergolift hinge, nano edge display. Bobot laptop ini sekitar 1,4 kilo. Sebenarnya nggak bisa dibilang enteng-enteng banget. Lumayan standar lah buat laptop yang bahan bodinya kebuat dari plastik polikarbonat semua. Jadi dari build quality pun nggak ada yang spesial. Mungkin 1,4 kilo itu enteng ya kalau dibandingin sama laptop gaming atau laptop yang kebuat dari metal. Ya itu subjektif banget enteng atau enggak, mungkin buat Anda 1,4 kilo enteng, tapi buat saya biasa aja. Tapi minimal dipegang satu tangan dari tadi nggak bakal pegel, apalagi masuk tas nggak bakal ngerasa berat lah, mungkin kalau dibawa sejam 2 jam baru berat banget. Nah kalau soal tipis juga relatif sih, ini 17,7 mm yang buat saya lumayan tipis. Yang saya suka dari VivoBook A420 ini, dia udah pakai sistem ergolift yang bikin bodi tempat keyboardnya itu jadi sedikit keangkat, sekitar 3 derajat. Lumayan banget buat kasih ruang ekstra biar udara panas dari bawah sini kayak bisa dapat ruang buat nafas tambahan gitu, jadi panasnya bisa lebih gampang dikeluarin. Harusnya sistem ergolift juga bisa ngasih kenyamanan ekstra buat ngetik ya, soalnya keyboardnya jadi agak keangkat. Secara teori sih tangan kita bakal lebih PW, tapi 3 derajat itu nggak kerasa-kerasa banget. Minimal 5,5 derajat lah kayak di ZenBook Duo yang saya pakai harian. Agak sayang sih bagian yang ini nggak ditiru juga, nggak terlalu naik gitu. Mungkin Asus terlalu fokus buat ngecilin bezel si A420 ini. Soalnya desain nano bezel yang di laptop ini memang cakep. Tipis banget bezelnya, udah serasa ZenBook beneran, cuma 5 mm. Bikin screen to body ratio-nya bisa sampai 87%. Masih bisa dikasih webcam juga, jadi nggak ada yang dikorbanin dari bezel yang tipis kayak gini. Saya juga suka sama keyboardnya yang lumayan tactile, lumayan enak ditekan buat kelas harganya, nggak ada masalah. Palingan nggak ada backlit aja, tapi itu nggak heran buat harga segini. Touchpadnya juga oke, ada bonus fingerprint scanner juga biar kita bisa aktifin Windows Hello. Buat unlock laptopnya pakai sidik jari doang. Buat harga 5 juta ini fitur yang bikin happy sih, kelengkapan portnya juga bikin happy. Di sebelah kiri ada port USB Type-A 2.0 dan USB-C 3.1. Di sebelah kanan ada port DC-in, HDMI, USB-A 3.1, combo jack, slot microSD, indikator baterai, dan indikator hard disk. Lumayan lengkap buat laptop yang harganya 5 juta. Gak mungkin kita ngarep ada port Thunderbolt gitu kan di sini, jadi itu nggak bisa dibilang kelemahan lah. Yang buat saya jadi kelemahan paling gede di laptop A420 ini ada di panel layarnya. Kalau Anda dari tadi belum nyadar ya, laptop ini pakai panel TN, belum IPS. Saya sendiri sebenarnya ancungin jempol buat Asus soal resolusinya yang udah Full HD. Tulisan sama gambarnya kelihatan tajam. Tapi gambar yang tajam tadi jadi kurang maksimal gitu kalau sudut pandang kita nggak sesuai. Kualitas warnanya nurun. Pas saya lagi nyobain laptop ini, saya sering banget naik turunin layarnya pas saya ngubah posisi duduk atau ubah posisi rebahan. Kalau saya geser dikit, layarnya jadi berubah gitu warnanya, jadi kurang maksimal, jadi saya harus sesuaiin lagi.
Ya buat budget 5 juta sebenarnya nggak heran A420 ini pakai TN. Laptop ini memang bukan dibikin buat desainer yang sensitif banget soal warna. Kemarin Lenovo ThinkBook 14 yang harganya di atas si A420 ini aja masih pakai panel TN. Pas saya cari pun memang jarang banget ada laptop 5 juta yang pakai panel IPS, nggak ada yang aneh kok. Dan masih bisa dipakai dengan nyaman asal kebiasa. Cuma di sini rasanya sayang aja, desain bezel udah tipis-tipis, keyboard udah enak ditekan, finishing body yang warnanya transparent silver ini juga udah kelihatan premium banget. Tapi pas layarnya dihidupin jadi ketahuan kalau kelasnya masih entry level. Kalau misalnya Asus mau total soal gaya, cuma panel layarnya ini sih yang harus dijadiin PR. Saya mintanya kebanyakan gak ya? Cuma itu sih keluhan saya kalau soal prosesor nggak apalah pakai tipe Pentium Gold 4417U yang generasi Kaby Lake punya. Mau Intel Pentium Gold kayak mau Pentium Diamond, mau Pentium Giok, mau Pentium Batu Akik ya itu bebas lah. Pentium ya tetap Pentium, di atas Celeron dan di bawah Core i3. Yang target utamanya memang buat Anda yang pemakaiannya lebih ke keperluan kantor, rumahan, dan gaming ringan. Ya, gaming ringan juga bisa. Nanti kita coba. Kita lihat dulu sisa speknya. GPU-nya tentu aja Intel Onboard HD610, RAM-nya LPDDR3 4GB dual channel yang nggak bisa di-upgrade, dan storage-nya SSD 256GB M.2 SATA kalau itu bisa diganti. Baterainya sendiri punya kapasitas 38 Wh yang pas saya tes buat streaming lofi hip hop di brightness 30% dia tahannya sekitar 5 jam. Oh ya, karena ini laptop Asus sudah pasti dia pakai Windows 10 asli ya. Semua laptop Asus pasti pakai Windows asli. Nah, sekarang kita lihat performanya. Buat Anda yang pengen tahu skor benchmarknya, pas saya tes pakai Cinebench yang R20, A420 ini dapetin skor di kisaran 250 sampai 260-an CB. Memang rendah banget ya, Pentium mau ngarep apa? Tujuan utama laptop ini kan memang buat dipakai buat keperluan kantor, ngadmin, atau browsing. Bukan buat tenaga computing tinggi kayak ngerender 3D. Kalau laptop ini dipakai sesuai tujuannya, dia mantep. Sekali-sekali dipakai buat editing foto pakai Photoshop masih oke lah, walaupun nggak lancar-lancar banget. Nah, kalau buat main game, A420 ini lumayan narik. Lancar malah. Kalau gamenya ringan, mungkin semacam game PS1 tapi, atau PS2 lah mentok-mentok kayak Castle Crasher tapi itu PC. Ya intinya game 2D hampir pasti lancar, Stardew Valley dia juga cocok, asal nggak pakai mod yang berlebihan ya. Game 3D kayak Borderlands juga masih bisa sih, bisa dijalanin, cuma jalannya patah-patah gitu dan grafiknya pun udah rendah banget, jadi nggak nyaman. Kalau udah buat main game berat kayak F1 atau The Witcher itu lupain aja. Jadi selama A420 ini dipakai sesuai dengan tujuan awalnya, dia bakal maksimal. Kalau mau nakal-nakal dikit bolehlah pakai software yang agak berat kayak Photoshop gitu ya, tapi jangan kesel kalau lemot. Kalau udah berat banget dia nggak bisa. Kesimpulannya, Asus VivoBook A420 5 juta recommended atau enggak? Buat saya sih recommended buat Anda yang cari laptop murah tapi gaya. Kekuatan utama nih laptop memang soal penampilan banget. Ini keren, mulai dari finishing bodinya yang kelihatan premium, terus ada sistem ergolift juga. Bezel layarnya tipis banget, keyboardnya enak ditekan, ada fingerprint scanner. Kelihatan kayak laptop mahal lah, tapi kalau Anda pengen cari laptop yang performanya paling kenceng, juara spek, penampilan pas-pasan nggak masalah, A420 ini bukan pilihan yang paling depan. Soalnya mesin dari laptop ini memang standar-standar aja. Standar buat 5 jutaan lah, nggak ada yang ngejutin. Nggak spesial tapi udah cukup banget. Demikian review gadgetin buat Asus VivoBook A420. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Kalau ini IPS langsung auto recommended lah. Ya kemarin ngetik pakai ini juga sih, dan enak-enak aja. Mahal ya panel IPS itu.